Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Yuriska dengan NIM J3A918486 dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, Bapak Bayu S. Suwanda, SIKOM, MIKOM, dan kepada asisten dosen di mata kuliah tersebut. Saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya yang berjudul Faktor Situasional Konformitas dalam Komunikasi Kelompok terhadap Komunitas Fotografi Ponsel Sukabumi. Pertama, di latar belakang saya membahas tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Selanjutnya saya membahas tentang pengaruh komunikasi kelompok terbagi menjadi 3, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Tetapi saya di sini hanya membahas konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju ke norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Konformitas dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Yang termasuk dalam faktor situasional yang mempengaruhi konformitas kelompok adalah berbagai karakteristik kelompok seperti kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Sementara itu, faktor personal yang mempengaruhi konformitas mencakup berbagai karakteristik personal seperti usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, otoritarianisme, kecerdasan, motivasi, dan harga diri. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk menginformasikan mengenai pengaruh komunikasi kelompok terhadap komunitas fotografi ponsel Sukabumi. Yang kedua, untuk menginformasikan komunikasi yang terjalin dalam komunitas fotografi ponsel Sukabumi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu. Dikarenakan di tengah pandemi COVID-19 ini, penulis terpaksa melakukan penelitian dari rumah. Hal ini dikarenakan demi mengikuti prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di perumahan IPB Alam Sinarsari, Jalan Dahlia, Blok E84, Dramaga, Bogor, dengan waktu sesuai dengan jadwal atau jam-jam praktikum teknik penulisan ilmiah. Yang kedua ada data dan instrumen. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur atau mengumpulkan langsung dari sumbernya, seperti pengaruh komunikasi kelompok yang mempengaruhi komunitas fotografi ponsel Sukabumi, hambatan komunikasi pada komunitas fotografi ponsel Sukabumi, dan sejarah komunitas fotografi ponsel Sukabumi. Yang kedua ada data sekunder, adalah data yang diperoleh bukan dari pengukuran langsung tetapi menggunakan data hasil pengukuran atau yang dikumpulkan dari pihak lain. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu pengertian komunikasi kelompok, pengaruh komunikasi kelompok, profil komunitas fotografi ponsel Sukabumi, dan visi misi komunitas fotografi ponsel Sukabumi. Yang ketiga ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu daftar pertanyaan, handphone, dan laptop. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik browsing internet. Informasi yang didapatkan dari browsing internet ini dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban serta data penguat akan pendapat penulis. Penulis mengumpulkan data ini dengan menjelajahi artikel-artikel resmi di internet. Selain browsing di internet, penulis juga menggunakan metode wawancara. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara online atau melalui chatting di WhatsApp atau telepon. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara online ini semata-mata untuk mengikuti prosedur pemerintah yaitu social distancing dikarenakan sedang ada wabah COVID-19. Jadi penulis menggunakan metode wawancara online, jadi tidak menggunakan tatap muka langsung. Masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, proses komunikasi dalam komunitas fotografi ponsel Sukabumi, dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi komunitas fotografi ponsel Sukabumi. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah proses komunikasi dalam komunitas fotografi ponsel Sukabumi. Proses komunikasi yang berjalan dalam komunitas fotografi ponsel Sukabumi sangat efektif.
Karena dengan didukungnya oleh ketua, juga anggotanya yang memberikan respon positif saat melakukan pertemuan secara langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi sendiri adalah proses pertukaran sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki persamaan makna atau arti. Proses komunikasi biasanya untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Salah satunya dalam dunia komunitas yaitu komunitas fotografi Ponsel Sukabumi. Komunitas ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun lamanya, menjadikan proses komunikasi yang terjalin cukup sering saat diadakan pertemuan langsung maupun tidak langsung. Terdapat juga beberapa pola komunikasi yang terjalin di suatu komunitas, yaitu yang pertama ada pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer paling umum ditemukan dalam komunitas. Di sini proses komunikasi dilakukan dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media perantara utama. Yang kedua ada pola komunikasi sekunder. Proses komunikasi di dalam komunitas mengkaitkan interaksi yang kompleks, maka penyampaian pesan biasanya tidak akan terjadi langsung antar individu yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam komunikasi sekunder ini akan memunculkan media tambahan lagi yang menjadi perantara dari interaksi yang terjadi. Yang ketiga ada pola komunikasi linear. Pola komunikasi linear merupakan bentuk penyampaian pesan yang biasanya berasal dari satu titik awal atau pemicu yang diteruskan hingga ke titik akhir atau penerima akhir. Yang keempat ada pola komunikasi sirkular. Berbeda dari pola komunikasi linear, pola komunikasi dalam komunitas yang sifatnya sirkular maka bisa digambarkan dalam bentuk melingkar. Artinya, pesan akan disampaikan ke titik awal lagi sebagai bentuk konfirmasi bahwa semua anggota komunitas sudah benar-benar menerima informasi yang sama. Pembahasan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi komunitas fotografi Ponsel Sukabumi. Pengaruh komunikasi kelompok terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konformitas, yang kedua ada fasilitas sosial, dan yang ketiga ada polarisasi. Yang pertama ada konformitas. Konformitas dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Yang termasuk dalam faktor situasional yang mempengaruhi konformitas kelompok adalah berbagai karakteristik kelompok seperti kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Yang kedua ada fasilitas sosial. Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah prestasi individu yang meningkat karena disaksikan oleh kelompok. Yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan sikap yang dimiliki sebelumnya oleh kelompok ke arah yang lebih ekstrim setelah diskusi dilakukan. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor situasional konformitas dalam komunikasi kelompok terhadap komunitas fotografi Ponsel Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi kelompok terdapat beberapa faktor situasional, contohnya adalah konformitas. Dalam komunitas fotografi Ponsel Sukabumi terdapat adanya faktor situasional konformitas ini, di mana anggota-anggotanya dan ketua komunitas ini merasakan dampak proses komunikasi dari faktor situasional konformitas ini seperti cepat beradaptasi dengan lingkungan komunitas dan dapat saling memahami antar anggota sehingga kecil kemungkinan adanya kesalahan dalam berkomunikasi. Saran, diharapkan tetap terjalin komunikasi yang efektif ini di komunitas fotografi Ponsel Sukabumi karena kerjasama antar anggota dan komunikasi antar anggota dan ketua sudah cukup bagus sehingga diharuskan dipertahankan. Berikut adalah lampirannya. Sekian dari presentasi karya ilmiah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.